Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari materi persamaan kuadrat. Setelah belajar materi ini, nanti kalian akan dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, sebelum itu, maka yang pertama kalian harus belajar tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c-nya adalah bilangan real, serta a-nya tidak boleh sama dengan 0. A di sini adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan b-nya adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Tentukan A, B, C pada persamaan berikut. Persamaan yang pertama, 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 6 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 6. Contoh berikutnya, x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Maka A-nya berapa anak-anak? Ya, A-nya adalah 1. Kenapa kok 1? A adalah koefisien dari x kuadrat, angka di depannya x. Di sini angka di depannya x-nya adalah 1. Karena 1 maka di sini tidak ditulis. Sedangkan B-nya berapa? Ya, B-nya adalah 5, sedangkan C 0. Kenapa kok 0? Nah, persamaan ini supaya kalau ditulis lengkap sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, maka penulisannya jadi seperti ini. X kuadrat tambah 5x tambah 0 sama dengan 0, sehingga C-nya adalah 0. Yuk, kalian perhatikan betul-betul. Contoh berikutnya, 9x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 9. Nah, negatif 25 adalah C-nya, bukan B ya. Nah, terus B-nya berapa? B-nya 0. Seperti contoh sebelumnya, persamaan ini kalau ditulis lengkap sesuai bentuk umum persamaan kuadrat, menjadi 9x kuadrat ditambah 0x kurangi 25 sama dengan 0, sehingga B-nya adalah 0. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Bentuk ini belum sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Di ruas kanan persamaan kuadrat adalah 0. Sedangkan di sini masih ada sebelah kanannya adalah x min 2. Maka kita ubah persamaan ini, ya x-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif x. Negatif 2 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 2. Sehingga menjadi 2x kuadrat plus 2x plus 7 sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, ya. Maka di sini ketemu bahwa A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 7. Nah, sekarang kita mulai dengan akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Maksudnya bagaimana? Nah, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 9. Ya, akar-akarnya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 3. Kenapa kok x sama dengan 3 dan x sama dengan min 3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 9? Nah, kalian perhatikan. X min 3 apabila kita substitusikan ke persamaan x kuadrat min 9, ya, x-nya ini diganti dengan 3 menjadi 3 kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan. Yang sebelah ruas kanan 0, yang sebelah kiri atau ruas kiri juga 0. Maka berarti x sama dengan 3 ini memenuhi persamaan dari x kuadrat min 9.
9. Maka dikatakan X sama dengan 3 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9. Sekarang bagaimana kalau X sama dengan negatif 3? Kita substitusikan X sama dengan negatif 3 ke persamaan X kuadrat min 9 menjadi min 3 ya, dikuadratkan kurangi 9. Min 3 dikuadratkan adalah 9, kurangi 9 sama dengan 0. Luas kanannya 0, luas kirinya juga 0. Maka berarti X sama dengan min 3 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9. Yuk, sekarang coba perhatikan contoh lagi. Nilai X sama dengan 2 merupakan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X min C sama dengan 0. Maka, berapakah nilai C? Nah, coba perhatikan. X min 2 ini dikatakan akar persamaan dari persamaan kuadrat ini. Maka, jika X sama dengan 2 ini disubstitusi atau dimasukkan ke persamaan, akan memperoleh pernyataan yang benar. Sehingga kita ganti X-nya sama dengan 2. Menjadi 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 kurangi C sama dengan 0. Nah, 2 kuadrat itu 4 tambah 10 kurangi C sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh bahwa C-nya sama dengan 14. Nah, sekarang kita mulai untuk mempelajari bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat. Ada beberapa cara. Nah, yang pertama dengan faktorisasi. Yang kedua dengan rumus kuadratik. Kemudian juga dengan melengkapkan kuadrat. Nah, kita akan pelajari mulai dari teknik yang pertama, yaitu faktorisasi. Persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1 ya. Nanti ada beberapa macam-macam cara pemfaktoran. Kita pelajari dulu dengan A sama dengan 1. Perhatikan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X plus 4 sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 1. Kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Perhatikan betul-betul ya anak-anak caranya. Ya, kita lihat dulu C-nya. Siapa C-nya? 4. 4 ini kita cari faktornya dulu. Bisa 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 4. Bisa 1 kali 4. Nah, antara 2 dengan 2 dan 1 dengan 4, mana yang kita pilih? Nah, kita lihat syarat berikutnya, yaitu bahwa dijumlahkan harus sama dengan B. B-nya berapa? 5. Nah, maka yang bisa dijumlahkan sama dengan 5 adalah 1 dan 4. Kalau 2 dengan 2 dijumlahkan berapa tadi? 4. Ya. Maka yang kita pakai adalah faktor 1 dan 4. Maka berikutnya kita buat kurung-kurung seperti ini. Nah, kemudian depannya X ya. Kita tuliskan XX. Setelah itu faktor 1 ini kita tuliskan sebelah sini. Nah, faktor 4-nya tuliskan sebelah sini. Nah, maka pemfaktorannya menjadi X tambah 1 dikali X ditambah 4. Nah, ini kali, harus sama dengan 0. Maka salah satunya harus 0. Bisa X plus 1 yang sama dengan 0. Bisa X plus 4 yang sama dengan 0. Nah, kalau kita pakai X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Plus 1-nya dipindah menjadi min 1, sehingga X-nya adalah negatif 1. Jika X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 kurangi 4, sehingga ketemu X sama dengan negatif 4. Nah, maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan min
4. Contoh berikutnya masih A sama dengan 1. Oke, kita ulang lagi ya. Yang pertama kita lihat dulu C-nya. C-nya di sini adalah negatif 6. Nah, kemudian cari faktor dari negatif 6. Bisa berapa? 1 dan 6. Bisa 2 dan 3. Nah, kemudian kita cari yang dijumlah itu sama dengan B. B-nya berapa? 1. Kalau 1 dan 6 tidak mungkin dijumlah 1, maka kita pakai 2 dan 3. Nah, karena ini negatif, maka salah satu harus negatif. Nah, supaya dijumlah 1, maka yang negatif adalah min 2. Kemudian, nah, depan tadi X, kita tuliskan X, kemudian faktornya yang min 2 itu kita letakkan di sini, yang 3 kita letakkan di sini. Nah, yang ini min 2, maka di sini min 2 ya. Kemudian ini 3-nya positif, maka di sini dituliskan plus 2. Ini perkalian harus sama dengan 0, maka X min 2 sama dengan 0. Yang kita peroleh menjadi X sama dengan 2, atau bisa X plus 3-nya yang sama dengan 0, sehingga X-nya adalah min 3. Ini 3-nya dipindahkan ke ruas kanan, hingga diperoleh X-nya min 3. Maka akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita lanjut masih pemfaktoran. Sekarang adalah yang A tidak sama dengan 1. Nah, perhatikan contohnya ya. Di sini A-nya adalah 2. Nah, kita tulis dulu soalnya. Oke, perhatikan betul-betul. A-nya adalah 2, di sini C-nya adalah 6. Kita kalikan dulu. 2 dengan 6 adalah 12. Setelah itu, kita cari faktornya. Faktor dari siapa? 12. Faktor dari 12 adalah siapa? Ya. 1 dengan 12, atau 2 dengan 6, atau 3 dengan 4. Nah, di antara 3 pasangan pemfaktoran tadi, kita cari yang dijumlah itu B. B-nya adalah 1. Maka yang mungkin adalah 3 dan 4. Kalau 2 dan 6, tidak mungkin dijumlah hasilnya 1. Nah, ya. Karena di sini 6-nya adalah negatif, maka salah satu dari ini harus negatif. Sementara dijumlah harus 1. Maka yang negatif adalah min 3. Kalau yang negatif min 4 menjadi negatif 1. Nah, berikutnya kita buat kurung-kurung tadi. Nah, di sini 2X, maka kita tuliskan depannya juga 2X. Kalau misalnya di sini 3X, maka di sini 3X. Kemudian kita masukkan tadi pemfaktorannya min 3, kita pindahkan ke sini. Kemudian 4, pindahkan ke sana. Nah, setelah itu kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Nah, karena ini tadi 2. Kalau misalnya 3, ya kita bagi dengan 3. Nah, 2 ini bisa membagi yang sini, ya. Bisa membagi yang 2X plus 4, ya. Kalau dibagi 2X min 3 dibagi 2, maka akan ketemu pecahan. Maka kita pilih yang dibagi adalah 2X plus 4. Sehingga menjadi 2X min 3. Nah, 2X dibagi 2 menjadi X. 4 dibagi 2 menjadi 2. Sehingga ketemu 2X min 3 sama dengan 0, atau nah, kita urai dulu 2X min 3 sama dengan 0, maka ketemu 2X sama dengan 3, dipindahkan ruas ya.
Sehingga hasilnya X sama dengan 3/2. Atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya ketemu negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3/2 dan x sama dengan negatif 2. Masih tentang teknik faktorisasi dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx. Nah, di sini c-nya tidak ada ya. Nah, perhatikan bagaimana caranya. Nah, kita lihat x kuadrat dan x, yang ini pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 1. Maka kita keluarkan yang pangkat terkecil, yaitu x. Kemudian 2 dan 8. Kita cari FPB-nya. FPB dari 2 dan 8 adalah 2. Kita keluarkan 2. Hingga pakai buku gum distributif, ya, 2x kali x, ya, 2x kali x sama dengan 2x kuadrat, dan 2x kali min 4 sama dengan min 8. Sehingga kita urai 2x sama dengan 0 dan x min 4 sama dengan 0. Yang sebelah sini x sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0, maka ketemu x-nya sama dengan 4. Jadi akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 8x sama dengan 0 adalah 2/3 dan min 2. Oke, sekarang bentuk yang lain, yaitu bentuk x kuadrat plus c sama dengan 0. Di sini b-nya tidak ada. Perhatikan contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, berbeda lagi caranya dengan yang tadi ya, perhatikan betul-betul. Ya, ini akar 4 adalah 2. Nah, kemudian di sini angka 25 adalah 5. Maka pemfaktorannya, perhatikan tulisannya seperti biasa, ini kurung-kurung. Kemudian, nah, ini 2x, nah, akarnya ini 4 adalah 2, maka kita tuliskan ini adalah 2x, yang depan 2x, kemudian yang sebelah belakang ini, sebelumnya kita tuliskan plus min, yang sini min, yang sini plus boleh, atau yang sini min, yang sebelah sana plus boleh. Nah, kemudian sini 5-nya, nah, kita pindahkan ke sebelah sini dan sebelah sini. Paham ya? Nah, sehingga 2x plus 5 sama dengan 0, atau 2x min 5 sama dengan 0. Dari yang sini ketemu, ini dipindah ruas sehingga x sama dengan min 25. Dari yang 2x min 5 sama dengan 0, x min 5-nya dipindahkan ke kanan sehingga ketemu 5/2. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat min 25 adalah 5/2 dan negatif 5/2. Ya, terima kasih. Demikian materi hari ini. Semoga bisa kalian pahami, dan Ibu berharap kalian bisa banyak berlatih pada buku latihan kalian sehingga semakin paham. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.